Oke, keluar. Kita akan login sebagai siswa itu, Bapak. Oke, login. Oke, diketikkan sini. Ya, ketikkan ROBI, Robi. Oke, sudah diketikkan ROBI, password sudah masukkan, klikkan login. Nah, ini kita di close saja. Nah itu, ini kita sudah login dengan siswa, ya, salah satu contoh siswa. Setelah itu kita belir ke bawah, akan kita tes, ya, apakah siswa itu bisa masuk ke dalam kelas kita. Sampai segitunya aplikasinya Ibu Bapak. Jadi sangat spesifik sekali. Kita tes BPIB, cari BPIB terus. Nah ini BPIB kelas 12. Nah, bisa di situ diklik atau di sampingnya. Ini naikkan lagi. Ya, klik kelas 12 BPIB 4. Setelah itu pilih aplikasi perangkat lunak. Nah, coba bawah. Ini anak tidak akan bisa masuk, Ibu Bapak. Kenapa? Karena belum kita izinkan tadi. Ini adalah contoh yang saya maksudkan tadi. Kalau belum kita tata, belum kita susun, maka nggak akan bisa masuk. You cannot enroll yourself in this course. Artinya apa? Bahwa kamu tidak bisa masuk ke dalam kursus ini atau mapel ini. Harus kita izinkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Walaupun ini diklik continue, coba diklik continue. Ya. Boleh ke bawah, dia tetap akan kembali, nggak masuk ke dalam kelas. Coba klik APL-nya lagi, aplikasi perangkat lunaknya. Setelah itu di paling bawah, ya, akan kembali seperti ini. Dia nggak akan bisa masuk ke dalam kelas karena belum kita izinkan. Oke, sekarang sebagai siswa saya keluar, saya akan kembali jadi teacher. Saya akan kembali sebagai guru lagi. Log out, keluar. Oke, klik log out. Setelah itu login lagi. Oke, username-nya diklik. Setelah itu klik ini, akun saya, klik login, masukkan username. Sekarang prosesnya akan kita izinkan siswa untuk masuk ke dalam kelas kita, Ibu Bapak. Jadi kita nggak serta-merta menyuruh siswa masuk kelas. Ternyata kita lupa memberi metode, ya, metodenya agar anak masuk. Efeknya apa? Anak nggak bisa masuk, kita narjet terus tugasnya. Lo lucu kan? Ya, si malakama, anak tanya nggak dijawab, nggak tanya disuruh kerjakan. Kasihan sekali. Ya, Ibu, jangan sampai terjadi seperti itu. Setelah itu, Ibu, kita masuk ke dalam kelas kita. Coba naikkan ke atas. Tadi contohnya saya akan masuk ke kelas 12 DPIB 4. Oke, tuh sudah masuk lagi ke 12 DPIB 4. Ya, masuk ke dalam aplikasi perangkat lunak. Sudah, sekarang kita ubah bahasanya ke Indonesia dulu biar sama persepsinya Ibu Bapak. Ya, kita pilih bahasanya Indonesia, kita klik peserta yang ada di bagian sebelah kiri. Klik peserta yang ada di bagian sebelah kiri Ibu Bapak. Oke, setelah pada kondisi seperti ini ada gear di sebelah kanan Ibu Bapak. Oke, ya, diklik gearnya ada di sebelah kanan. Metode pendaftaran. Nah, itu harus kita klik. Setelah itu di paling bawah, di sini ada pendaftaran mandiri siswa, Ibu Bapak. Nah, di sini ada tanda mata, ya, di mana tanda matanya itu diberi ada garis miring. Artinya apa? Dia belum aktif. Coba kursornya diarahkan ke mata ini, yang pendaftaran siswa paling bawah ini, diarahkan aja, nggak usah diklik. Di situ ada tulisan pop-up aktifkan. Berarti apa? Selama itu belum aktif, anak-anak kita, peserta didik kita nggak akan bisa masuk kelas. Kasihan sekali Bapak, ya. Jangan sampai miss di sini kita punya target. Oh, sudah saya buatkan, tolong kerjakan. Ternyata zong, ya, kasihan siswanya. Padahal kita yang belum tahu. Oke, setelah itu tanda matanya diklik biar aktif. Nah, kalau sudah seperti ini, tanda matanya silahnya sudah nggak ada, berarti siswa bisa masuk ke dalam kelas kita, gitu. Ya, siswa bisa masuk ke dalam kelas kita. Tapi semua kelas bisa masuk, termasuk misalkan saya ngajar DPIB,
termasuk TKJ, LAS, ya, TKR bisa masuk ke dalam kelas kita. Gimana cara membatasinya? Oke, kita kasih password Bapak Ibu. Biar passwordnya yang mengetahui hanya kelas-kelas yang kita ajar. Oke, klik tanda gearnya di sini, di paling bawah tadi. Nah, ini gearnya diklik Bapak ya. Klik. Setelah itu kita ganti namanya. Kalau tadi kan pendaftaran mandiri, coba ini ditulis daftar mandiri. Tulisannya nanti akan muncul di mana akan saya beritahukan Bapak. Tenang aja, tenang. Yang penting sekarang siapkan kopi dan sajen-sajen yang lainnya, ya. Bapaknya minum kopi, ibunya makan roti, anaknya makan hati. Oke, diisi daftar mandiri, ditulis daftar mandiri. Boleh diketikkan apa nanti akan muncul di mana, bisa ibu bapak edit kembali bisa. Daftar mandiri, setelah itu kuncinya di sini ada kunci pendaftaran. Ini tombol pensilnya kita klik, ya, matanya kita klik, biar kita tahu passwordnya apa. Coba passwordnya di sini diklik, ya, diketikkan misalkan Blitar, atau dibuat sama aja Bapak dengan passwordnya tadi. Tadi kan juga buat passwordnya adalah APL, ya. Blitarnya dihapus, diganti APL huruf besar semua. Tadi passwordnya APL apa tahu ya? Saya lupa. Tahu ternyata ibu Bapak. Oke, kita ubah jadi tahu besar semua. Nah, setelah itu bulat ke bawah. Terus nggak ada settingan-settingan lagi. Terus. Oke, ini ibu Bapak ke atas. Terus ke bawah. Terus bawah terus. Nah, di sini ada tanggal mulainya ibu Bapak. Terus ke bawah. Nah, ada tanggal mulainya. Itu dimulai tanggal berapa, saran saya nggak usah diisi, ya, seperti sarannya pemateri, biar nanti kita nggak pusing dengan pengaturan jam-jamnya. Oke, langsung bawah, langsung simpan perubahan. Maka paling bawah ini, ya, manual enrollment ada, tulisannya akan ganti secara otomatis daftar mandiri. Sekarang saya akan coba login sebagai siswa. Kita cek apakah siswa kita bisa, ya, apakah siswa kita bisa masuk ke dalam kelas. Setelah itu apakah siswa kita bisa absen. Tapi sebelum kita logout, ya, kita akan mengubah posisi absennya jadi di atas, nggak di bawah. Oke, kita masuk kelas 12 di 4 ini. Kita klik, kita masuk ke dalam kelas aplikasi perangkat lunak. Oke, bawah aplikasi perangkat lunak kita klik. Setelah itu, ya, kita aktifkan mode. Kita hidupkan mode ubah, kita klik. Nah, di situ ada tombol plus. Itu kalau kita klik, kita geret ke atas, maka akan berubah. Yang bawah, absennya juga diklik. Nah, ini tombol plusnya diklik. Coba close, tutup. Diklik sekali ditahan absensinya ini ya. Yang ini diklik ditahan. Jangan klik satu kali aja, tapi klik tahan, tarik ke atas. Terus ke atas. Nah, di situ lepaskan di situ. Nah, tarik lagi ke atas biar berada di atas sendiri. Ini absensinya ini absensi yang bawah. Tuh, bukan, itu administrasi pembelajaran. Yang absensi, nah itu ditarik ke atas. Atau, nah itu absennya sudah berada di atas ibu Pak. Ya, setelah berada di atas, kita logout. Ya, kita logout, kita keluar, kita login lagi sebagai siswa. Kita login sebagai siswa. Ya, loginnya tadi, login sebagainya siswa, ROBI. Nah, itu diklik, namanya sudah ada. Tuh, ROBI, ya, masukkan yang penting loginnya siswa, kita buat cek. Ya, passwordnya kita masukkan. Setelah itu klik login. Oke. Setelah itu kita langsung menuju ke dalam kelas untuk ngecek apakah kita bisa masuk ke 12 DPP 4 Mapel APL. Kan sudah kita ubah tadi. Ini kelas 12 DPP 4. Nah, klik APL-nya ya. Ini contoh. Kita klik APL, maka di sini kita akan diberikan pertanyaan
daftar mandiri. Daftar mandiri inilah yang saya maksudkan tulisannya tadi muncul di mana. Boleh Ibu Bapak ganti tulisannya masukkan password daftar mandiri, boleh, atau diganti apapun boleh, terserah Ibu Bapak ya. Yang jelas tulisannya tadi muncul di sini. Kalau mau Ibu Bapak atur, monggo. Oke, enrollment G-nya itu adalah yang tadi ya, TAHU, tahu, huruf besar semua. Setelah itu kita klik enroll me. Oke, masuk ya, close. Maka siswa, ini siswa yang login, siswa masuk ke dalam kelas saya ya. Kelas kebetulan saya aku, siswanya masuk. Siswa sudah bisa masuk kelas ternyata Ibu Bapak. Kenapa? Karena sudah kita izinkan. Selanjutnya di sini muncul tolong absen terlebih dahulu ya untuk mengikuti pelajaran APL. Berarti siswa harus klik absennya, diklik. Ya. Nah, coba boleh ke bawah. Nah, karena jamnya memenuhi Ibu Bapak ya. Jadi sekarang hari Sabtu tanggal 18 ya, ini ada regular class, ini bisa diubah, bisa diedit ya, nanti saya beritahukan. Saya itu di sini jam 7 sampai jam 5 Bapak. Ya, jam 7 sampai jam 5. Caranya agar siswa absen, caranya gimana? Klik submit attendance. Nih, ada di sini. Submit attendance ini kita klik. Nah, siswa mau absen, kamu siapa? Kalau yang absen adalah kelas yang kita ajar, tentunya pasti tahu passwordnya. Kita masukkan passwordnya, TAHU, tahu, huruf besar semua, huruf besar semua. Oke, tahu, huruf besar semua. Dan setelah itu, apakah siswanya hadir tepat waktu, terlambat, atau izin, atau absen? Nah, bisa ngisi di sini. Nah, coba klik present. Nah, ini kalau siswanya hadir tepat waktu, semua tombol nyala. Saya tadi menjelaskan waktu-waktu absen. Ya, kalau misalkan sekarang contoh, misalkan sekarang jam 7 tepat, maka semua tombol ini nyala. Kalau yang tadi di settingan absen saya isi jam 7.05 menit, tombol present hilang. Ya, maka sekarang misalkan ganti lagi, setelah berjalannya waktu ganti lagi, sekarang jam 7.06 menit, tombol ini akan muncul tapi tidak bisa diklik. Nah, kenapa? Karena sudah lebih dari 75 menit. Karena kan sudah kita setting di absen. Contoh ya, ini maksudnya Bapak. Setelah itu kalau begitu, berarti tombol presentnya nggak aktif. Berarti yang hanya bisa kita klik apa? Ya, kalau nggak terlambat, izin ya, nggak hadir, absen. Berarti otomatis ngeklik terlambat. Kalau lebih dari 20 menit misalnya sudah kita setting, sekarang jam 7.21, kan tadi sampai jam 7.20 contohnya misalkan. Ternyata jam 7.21 tombol LED-nya ini juga akan off. Maka apa solusi bagi anak? Kalau nggak izin ya nggak hadir, dan seterusnya itu apa? Maksudnya seperti itu. Karena ini siswanya aktif, kita klik present, setelah itu set change. Ini sebagai siswa ya Bapak. Oke, set change. Nah, berarti siswa sudah absen Bapak ya. Siswa sudah absen dengan baik. Di sini muncul statusnya siswa present, berarti siswa sudah absen. Setelah itu poin, karena tadi poinnya nggak saya ubah, defaultnya sistem adalah 2 kalau misalkan dia hadir tepat waktu ya. Setelah itu ya, dia mengisi self record, berarti dia mengisi sendiri. Oke, sekarang kita coba logout sebagai siswa, kita login lagi sebagai guru. Tampilannya seperti apa ketika siswa sudah absen ke kita? Nah, ini harus kita tahu Ibu Bapak. Jangan sampai nanti siswa punya ternyata kita nggak tahu. Makanya inilah gunanya sharing. Di sini pada kesempatan ini saya sharing. Jangan lupa terus dukung saya di channel Sipilku Sipilmu, like, comment, share, dan subscribe. Oke, sekarang coba logout, keluar, kita login, ya, kita login sebagai Hanafi tadi. Kita login, caranya login, oke, login. Oke, sekarang kita coba masuk ke kelas 12/4, terus bawah, oke, 12, klik, masuk ke kelas 12/4. Oke, diklik. Setelah itu masuk ke aplikasi perangkat lunak.
Oke, diklik. Nah, di sini absennya coba diklik untuk ngecek, ya. Diklik absennya. Setelah itu di sini muncul, ya. Di sini muncul perubahan ikon yang tadinya segitiganya biru, sekarang jadi tanda teruskan. Ini berubah jadi warnanya jadi hijau. Tandanya apa? Sudah ada yang mengisi. Ngeceknya gimana? Oh, bisa. Makanya ini tim sekolah ini sangat pandai sekali. Klik report, ya. Klik report untuk mengetahui, ya. Klik report untuk mengetahui siapa yang sebenarnya sudah masuk ke kelas saya ini. Oke, bawah. Nah, di sini ada user dengan nama RB, ya. User dengan nama RB, emailnya ini, dia sudah absen tepat waktu, mendapat poin 2 dari 2. Ya, late-nya 0, exit-nya 0, absennya 0. Bayangkan aja kalau ada seperti ini kan lebih mudah merekapnya, ya, lebih mudah sekali, Bapak. Presentasenya, ini presentasenya karena tadi presentasenya 100%. Ibu Bapak ubah bisa 50, 70, 75, ya. Kehadiran itu presentasinya berapa, monggo Ibu Bapak atur sendiri. Karena tadi settingannya sistem 100% tidak saya ubah. Oke, ya. Nah, ini terkait absen Ibu Bapak, ya. Jadi tadi sudah bisa login. Bagaimana caranya login di e-learning kita ini bagaimana. Setelah login bagaimana caranya mengisi kelas. Ya Ibu Bapak, bagaimana caranya mengisi kelas. Tadi juga sudah mengenali tampilan-tampilan yang ada. Setelah itu Ibu Bapak bisa mengorganisir plus mengisi administrasi pembelajaran. Ya, bisa mengupload file berkas dalam bentuk Word, dalam bentuk PDF, memasukkan video sampai ke absen. Nah, karena ini saya ngomong sudah panjang lebar, saya ingin istirahat sebentar, Bapak. Nanti akan saya lanjutkan lagi untuk penugasan dan kuis. Tapi saya lapar, saya mau makan lebih dahulu. Oke, kita break terlebih dahulu.